Apakah ada kesamaan mendasar dari negara-negara maju di Eropa itu? Tentu ada banyak faktor yang berpengaruh, tapi ada satu faktor yang lumayan unik, yaitu infrastruktur, khususnya jalan raya. Sekarang ini kita hidup di tengah-tengah sejarah republik yang penting. Karena selama hidup 7 tahun di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, sejak tahun 2014, Presiden Jokowi melakukan pembangunan infrastruktur terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, pembangunan infrastruktur di periode kedua pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin memerlukan 6.300 triliun rupiah. Sepertiganya dari uang kita atau APBN, sisanya dari pendanaan swasta dan investasi lainnya. Uang sebanyak itu sering dikritik keras. Memangnya rakyat makan aspal? Atau juga ada yang mengkritik kok hutang kita nambah terus? Dan bermacam-macam kritik lainnya yang bikin kita berpikir, ngapain sih sebetulnya kita bangun-bangun infrastruktur itu? Sepintas, memang infrastruktur ini tidak langsung terasa manfaatnya. Tapi ya di alam ini memang tidak ada yang instan. Kita perlu menanam dari bibit, disirami, diberi pupuk, baru setelah itu kita petik buahnya. Begitu juga dengan infrastruktur yang kita bangun sekarang. Manfaatnya akan terus tumbuh seiring dengan makin banyak orang yang menggunakannya. Salah satu infrastruktur yang gencar dibangun Presiden Jokowi adalah membangun jalan raya. Apa sih sebetulnya manfaat dari membangun jalan-jalan ini? Akhir-akhir ini, pemerintah gencar menggunakan slogan Indonesia Maju. Indonesia Maju adalah visi kita bersama, mewujudkan cita-cita hingga Indonesia bisa naik kelas dari negara berkembang menjadi negara maju. Tapi wajar kita bertanya, seperti apa sih sebetulnya negara maju itu? Kalau kita mau mencari contoh negara maju, kita tengok saja ke benua Eropa. Karena di sana ada banyak negara yang masuk kategori negara maju. 5 dari 10 negara termaju tahun 2020 adalah negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Karena kita ingin mengungkapkan rahasia majunya sebuah negara, maka kita harus tahu apa sih benang merah yang menjadikan sebuah negara menjadi maju. Apakah ada kesamaan mendasar dari negara-negara maju di Eropa itu? Tentu ada banyak faktor yang berpengaruh, tapi ada satu faktor yang lumayan unik, yaitu infrastruktur, khususnya jalan raya. Nah, untuk paham bagaimana jalan raya ini bisa membuat sebuah negara menjadi maju, kita harus melihat sejarah jauh sekali ke belakang, ke masa Kaisar Romawi kuno 2000 tahun yang lalu. Mungkin kita pernah dengar peribahasa atau pepatah banyak jalan menuju Roma. Pepatah ini bukan omong kosong karena secara harfiah memang jalan menuju Roma memang banyak sekali. 2000 tahun yang lalu, Kekaisaran Romawi kuno membangun jalan yang kini dikenal sebagai The Roman Roads atau Jalan Romawi. Jalan Romawi ini adalah jaringan jalan sepanjang 80.000 km membentang dari Eropa, Afrika Utara hingga Timur Tengah, menghubungkan kota Roma dengan seluruh wilayah Kekaisaran Romawi kuno. Waktu itu memang motivasi membangun jalan-jalan ini adalah tujuan militer, yaitu untuk memudahkan pergerakan pasukan Romawi. Namun di kemudian hari, jalan raya ini dimanfaatkan juga untuk lalu lintas lainnya, termasuk untuk perdagangan. Pertanyaan selanjutnya, apakah mungkin pembangunan jalan raya Romawi kuno ini dampaknya masih terasa hingga sekarang? Untung saja ada riset yang dilakukan oleh 4 ekonom dari Denmark yang ingin mengungkapkan dampak ekonomi dari Jalan Romawi yang dibangun 2000 tahun silam. Penelitian ini sangat menarik. Saya coba jelaskan pelan-pelan. Pertama, kita ambil peta yang mencakup seluruh wilayah Kekaisaran Romawi yang meliputi sebagian Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Mari kita perhatikan gambar ini. Wilayah Romawi dibatasi oleh warna merah. Lalu, dalam peta ini digambarkan juga jejaring Jalan Romawi 2000 tahun yang lalu. Jalan Romawi ini digambarkan dengan garis warna kuning. Selanjutnya, peta wilayah Kekaisaran Romawi dan peta Jalan Romawi ini ditampilkan secara bersamaan di atas peta citra satelit wilayah Eropa sekarang saat ini pada malam hari.
Ini menarik. Kenapa malam hari? Karena kita bisa mengira-ngira seberapa maju perekonomian suatu daerah dengan melihat citra satelit daerah tersebut di malam hari. Semakin terang suatu daerah di malam hari, berarti semakin tinggi konsumsi listriknya. Yang artinya semakin tinggi juga kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Hasilnya terlihat jelas bahwa daerah yang sekarang ini kegiatan ekonominya tinggi adalah daerah-daerah yang terang benderang, yang juga daerah-daerah yang dulunya banyak dilalui oleh Jalan Romawi. Supaya lebih jelas, mari kita zoom in sedikit. Sebagai contoh, mari kita lihat negara Prancis. Maka terlihat yang dulunya menjadi pusat Jalan Romawi adalah daerah yang sekarang ini terlihat terang benderang pada saat malam hari. Kota-kota besar seperti Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, semuanya bercahaya terang benderang. Itu artinya adalah jalan-jalan Romawi itu berhasil menciptakan pusat-pusat ekonomi yang bertahan hingga 2000 tahun kemudian. Para peneliti ini tidak puas hanya dengan menganalisis peta. Mereka pun melakukan analisis statistik. Hasilnya sangat konsisten dan meyakinkan. Para peneliti tersebut menemukan bukti statistik bahwa daerah yang 2000 tahun lalu banyak dibangun jalan oleh Kekaisaran Romawi, daerah itu sekarang menjadi pusat-pusat perekonomian. Inilah bukti pentingnya pembangunan jalan raya. Efek ekonominya akan tahan dan terus berkembang hingga ribuan tahun. Bukan 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dekade, bahkan bukan abad hingga ribuan tahun. Luar biasa sekali. Mungkin ada yang bertanya, itu di Eropa, Bung, beda dengan Indonesia. Oke, apakah ada contoh konkret yang sudah kita alami sendiri? Meskipun saya belum menemukan penelitian yang komprehensif, tapi ada contoh kasus menarik yang mirip-mirip. Di masa penjajahan Belanda, awal abad ke-18, Willem Daendels membangun jalan raya pos. Jalan sepanjang 1000 km yang terbentang dari Anyer ke Panarukan. Mirip seperti jalan Romawi. Awalnya, jalan raya pos ini pun dimanfaatkan untuk militer, yaitu Belanda ingin bisa memobilisasi pasukannya untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serbuan musuh. Sekarang, 3 abad kemudian, jalan raya pos ini tumbuh menjadi jalur pantura yang hingga kini masih menjadi tulang punggung perekonomian Pulau Jawa. Pusat-pusat ekonomi terus berkembang di titik-titik yang dilewati oleh jalan ini. Jadi inilah sebetulnya yang sedang dilakukan Jokowi. Presiden Jokowi sedang membangun peradaban Indonesia hingga ribuan tahun yang akan datang. Sebagai perbandingan, kita bisa lihat pembangunan jalan tol. Selama 36 tahun dari 1978 hingga 2014, 36 tahun jalan tol di Indonesia yang terbangun sepanjang 795 km. Tapi semasa 7 tahun pemerintahan Jokowi sudah terbangun kurang lebih 1.598 km. Artinya, kecepatan pembangunan jalan tol per tahunnya 10 kali lebih cepat. Tentu Presiden Jokowi bukan hanya membangun jalan tol. Jalan raya biasa dan infrastruktur lain pun juga dibangun. Ada jembatan, waduk, bandara, rangkaian pelabuhan-pelabuhan, tol laut dan tol langit yang membuat masyarakat terkoneksi di digital. Hingga puncaknya rencana ibu kota baru Indonesia di Kalimantan. Jadi kalau jalan yang dibangun Kekaisaran Romawi dan jalan yang dibangun Daendels saja, dampak kemajuannya secara ekonomi bisa dinikmati hingga berabad-abad. Apalagi warisan Pak Jokowi yang membangun berbagai macam infrastruktur untuk rakyat Indonesia. Bisa kita bayangkan, kalau pemerintah kita berpikiran sempit, hanya memikirkan keuntungan sesaat, atau biasa yang dilakukan politisi hanya berhitung politik 5 tahunan saja, masa depan Indonesia pasti suram. Untungnya, Presiden Jokowi adalah seorang visioner yang melihat jauh-jauh ke depan. Bukan politisi biasa dengan pola pikir 5 tahunan. Nah, sebetulnya ada lagi satu temuan dari penelitian tentang Jalan Romawi. Mari kita lihat lagi dan perhatikan peta sebelumnya. Perhatikan, Jalan Romawi ini tidak hanya dibangun di wilayah Eropa, tapi juga dibangun di wilayah Afrika Utara dan Timur Tengah.
Tetapi setelah ditinggal oleh Romawi, orang-orang di Afrika Utara dan Timur Tengah memilih untuk tidak lagi menggunakan alat transportasi yang berbasis roda. Yang sebelumnya mereka menggunakan gerobak beroda ditarik oleh sapi atau kerbau, setelah Romawi pergi, mereka beralih menggunakan unta sebagai moda transportasi utama. Alhasil, karena menggunakan unta bukan transportasi beroda, jalan-jalan Romawi di Afrika dan Timur Tengah pun ditinggalkan dan dibiarkan tidak terawat. Dari peta tersebut terlihat bahwa di wilayah Afrika dan Timur Tengah, jalan-jalan Romawi yang dulu sempat dibangun di sana tidak berkorelasi dengan kemakmuran masa kini. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah agar suatu infrastruktur bisa bertahan dampak positifnya, infrastruktur itu harus terus dimanfaatkan dan dirawat dengan baik. Karena itu, mari kita jaga warisan infrastruktur berharga dari masa pemerintahan Presiden Jokowi. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus manfaatkan infrastruktur itu secara maksimal dan kita harus berjuang pastikan agar penerus Presiden Jokowi selanjutnya tetap berkomitmen untuk menjaga warisan infrastruktur ini. Jangan sampai presiden-presiden selanjutnya membuat infrastruktur ini menjadi sesuatu yang mangkrak. Karena infrastruktur ini adalah warisan kemajuan untuk 1000 tahun Indonesia ke depan. Sekian, sampai jumpa di Filosofi Robi episode berikutnya.